Capres nomor urut 1, Anies Baswedan kritisi pembangunan dan pemindahan IKN yang tengah berjalan. Anies bilang pemerataan pembangunan tak seharusnya dengan memindahkan ibu kota ke lokasi lain. Menurut Anies, pemerataan bisa dilakukan dengan pembangunan kota-kota yang sudah ada, menjadi lebih besar dari yang sekarang. Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan, di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi. Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Terkait kritik Anies soal IKN, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah sudah menganggarkan IKN dalam APBN. Ketua Umum Partai Golkar ini hanya menjawab singkat dan masuk ke dalam mobil lalu meninggalkan Istana Negara Jakarta. Golkar gimana ngaturnya jadwal nanti? Akan diatur jadwal. Apa Anies dikritik? Pemerintah sudah menganggarkan dalam APBN. Presiden Jokowi membalas kritik Anies Baswedan soal pembangunan IKN yang dinilai bakal menimbulkan ketimpangan baru. Kritik Anies soal IKN beberapa kali disampaikan ke pemilihnya. Apa yang disasar melalui isu ini? Untuk mengulasnya sudah hadir di studio Kompas TV, juru bicara Timnas Amin, Pak Ahmad Fathul Bari, dan melalui sambungan virtual juru bicara TKN Prabowo Gibran, Pak Irwan Veko. Selamat sore Pak Irwan dan juga Pak Fathul. Terima kasih Pak Fathul sudah bergabung bersama kami di studio. Mas Cynthia, Mas Fathul. Pak Fathul, ini menolak IKN garis besar alasannya apa sih yang paling krusial? Ya kalau yang disampaikan oleh Mas Anies ya, sebetulnya memang lebih ke aspek substansinya, yakni soal pemerataan. Dan kalau yang kemarin disampaikan oleh PKS lalu disambut kembali oleh Mas Anies, memang kita tegas akan mengkampanyekan bahwa ketika nanti kita menang, salah satu hal yang mau kita perbaiki adalah kita ingin mengembalikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Karena ada beberapa aspek yang kita lihat, misalnya aspek historis bahwa Jakarta ini memang punya sejarah besar tentang pembangunan bangsa ini, bahkan sebelum bangsa ini diproklamasikan. Lalu yang kedua aspek pembangunan. Dalam hal itu kita ingin adanya pemerataan pembangunan di berbagai wilayah, tidak hanya fokus di satu wilayah, apalagi wilayah yang baru dibentuk. Yang ketiga kita ingin bahwa ke depan hal-hal yang menjadi competitive advantage masing-masing daerah itu juga bisa dikembangkan. Kalimantan ini kan paru-parunya Indonesia salah satunya, dan kita ingin ke depan pengembangan basis perkotaan berdasarkan karakteristik masing-masing sebagai bagian dari harapan kita juga untuk pelestarian lingkungan, itu bisa dikembangkan. Itu secara umum garis besarnya. Tetapi apa yang disampaikan Mas Anies yang kita sudah lihat di berbagai media bahwa kita berharap adanya pemerataan pembangunan, bukan sekedar hanya membangun satu kota yang jadi ibu kota lalu kita pindah dan menggunakan anggaran sangat besar, tetapi yang diharapkan adalah pemerataan di masing-masing perkotaan, dan ini dipertegas dengan berbagai faktor, berbagai riset yang dikembangkan baik itu oleh World Bank misalnya yang melihat adanya ketimpangan financial gap misalnya di antara beberapa kota yang ada di Indonesia dalam pemenuhan hak-hak dasar, bahkan terkait transportasi dan sebagainya itu masih sangat minim sekali. Tapi kalau bicara soal IKN kan sudah jelas bahwa undang-undangnya juga sudah ada. Artinya bukankah mau tidak mau harus dilanjutkan? Ya pertama kalau undang-undang itu kan produk kebijakan ya. Dan tentu ini hal yang masih bisa ke depan kita lihat lagi kalau memang itu dianggap oleh publik, oleh masyarakat yang diaspirasikan melalui partai politik yang ada di parlemen, ya perlu kita revisi dan itu sah-sah saja. Bahkan itu menjadi hal yang wajar kalau kita melihat aspek substansi dalam kebijakan. Oke, saya akan ke Pak Irwan. Pak Irwan, selain alasan undang-undangnya sudah ada, apa yang menjadi solusi ataupun alasan utama untuk melanjutkan IKN ini ketika banyak juga pihak yang kontra? Ya, justru saya mau bertanya tuh ke Mas Fathul. Bagaimana caranya tuh IKN kembali ke Jakarta atau tetap di Jakarta? Sementara kan undang-undangnya kan sudah ada gitu. Dan kita tahu bahwa proses perubahan undang-undang itu juga butuh kemudian dinamika politik juga di DPR. Ada 8 fraksi yang setuju terhadap pemindahan IKN dan artinya itu nggak gampang. Tetapi kalau itu kemudian dilontarkan oleh Mas Anies dan juga PKS,
untuk menolak IKN. Saya pikir untuk elektoral ya sah-sah saja. Tetapi menurut saya perbincangan terkait IKN ini juga harus kemudian melihat juga kondisi koalisi Mas Anies itu sendiri. Ada PKB dan Nasdem di situ yang mengkonfirmasi bahwa akan tetap melanjutkan IKN. Kemudian yang kedua, permasalahan yang disampaikan oleh Mas Anies terkait pemerataan pembangunan itu justru logikanya kebalik. Karena justru kontribusi pertumbuhan ekonomi selama ini terhadap negara itu 15% dari Indonesia, hanya 15% dari Indonesia Timur, 85%-nya ada di Jawa dan Sumatera. Sehingga perpindahan IKN ini kami melihat inilah kemudian merupakan transformasi pertumbuhan ekonomi, juga sebenarnya transformasi peradaban untuk Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Mengapa? Karena sebenarnya kalau alasannya dana IKN itu untuk membangun kota-kota, beberapa kota, kalau tidak salah 14 kota yang ingin dibangun, sebenarnya tanpa IKN pun kan pembangunan kota ini juga terus berjalan. Bahkan tiap tahun anggaran kota-kota besar itu juga meningkat, karena anggaran kota itu sebenarnya tergantung daripada pendapatan asli daerahnya, kemudian dana bagi hasilnya, dan juga transfer keuangan daerah melalui dana alokasi khusus, dana alokasi umum, kemudian hibah dan lain-lain. Yeah. Itu juga terus meningkat tiap tahunnya bagi kota-kota besar itu. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kami juga di Prabowo fokus untuk melanjutkan IKN juga. Kemudian kita juga punya program untuk tetap membangun 10 kota yang ada di seluruh Indonesia gitu. Baik, gimana Pak Fatul untuk menanggapi hal ini? Yang pertama tadi soal proses kebijakan ya. Proses kebijakan itu ya hal yang alamiah. Bahkan kalau bisa dibilang salah satunya, ini lebih dari satu bahkan, Undang-Undang IKN ini yang sebelum menjadi RUU IKN, ini salah satu produk kebijakan Jokowi. Yang pertama, dia tidak pernah kampanyekan. Yang kedua, prosesnya pun juga sangat cepat, tidak melibatkan partisipasi publik yang cukup baik, dan itu diambil dalam proses yang terburu-buru. Padahal yang ingin dihasilkan adalah sebuah undang-undang yang sangat luar biasa. Baik itu sangat fundamental karena memindahkan ibu kota, yang kedua anggarannya luar biasa besar. Dan ini makanya proses sebetulnya kita balik lagi, ini sebagai kritik dalam proses peraturan perundang-undangan kita, proses pembuatannya pun juga bermasalah. Sehingga ketika kita ingin merevisinya ataupun juga ingin men-challenge bahwa nanti kita ke depan akan melakukan perubahan penting dalam aspek ini, tentu hal yang bisa argumentatif gitu. Yang kedua, kalau aspek substansi misalnya, tadi dikatakan misalnya proses-proses perkotaan selama ini mungkin dianggap biasa saja. Ya buktinya banyak sekali ketimpangan. Ketimpangan ini kan luar biasa di mana-mana, dan itu dibuktikan dengan hasil-hasil riset gitu. Bahkan kalau tidak perlu meriset pun, kita tinggal lihat saja di kota-kota besar yang ada di Indonesia ataupun di kota-kota ya di seluruh provinsi di Indonesia, kita bisa lihat bagaimana kondisi kota-kota tersebut. Apakah sudah setara dengan Jakarta misalnya? Apakah sudah setara dengan kota-kota yang ada di Jabotabek misalnya? Jauh. Misalnya contoh transportasi publiknya, airnya, dan sebagainya, ini luar biasa. Oleh karena itu makanya kita harapkan ke depan, dalam konteks ini, karena ini adalah kebijakan yang luar biasa besar, pendanaan dan sebagainya, kita harapkan justru yang ada adalah pemerataan. Jadi sehingga kota-kota itu bisa berkembang dengan baik sebagai basis ekonomi. Undang-undang tersebut juga tidak terbuka, sehingga ketika ingin direvisi, kalau itu banyak sekali, makanya ini kan jadi kritik besar pemerintahan Jokowi ini kan luar biasa, apalagi setelah COVID ya, ketika mengeluarkan Perpu nomor 1 2020, proses pembuatan RUU segala macam itu luar biasa, banyak permasalahan, baik itu RUU UKN, RUU Cipta Kerja dan sebagainya, dan ini tentu dalam proses kebijakan itu hal yang biasa. Bahkan kalau kita mau balikan proses perubahan undang-undang pun juga calon yang dicalonkan oleh Prabowo Gibran ini kan prosesnya bahkan berubah dalam 1 hari lalu besoknya mencalonkan diri gitu. Jadi proses kebijakan itu hal yang alamiah bisa dilakukan dan kita pun juga saling menghormati, tapi yang paling utama adalah bagaimana secara fundamental ya ini hal yang perlu kita challenge bahwa ini merupakan salah satu kebijakan yang menurut kami ketika kita melakukan perubahan atau revisi akan lebih menguntungkan dalam aspek pemerataan terhadap kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Baik, Pak Irwan, dampak bagi calon pemilih jika isu IKN ini akan terus dimainkan akan seperti apa? Tapi nanti dijawabnya selepas jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.